Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan belajar materi bilangan bulat. Di sini kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, coba kalian amati bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Tentunya, kalian dulu di SD sudah mengenal bilangan-bilangan tersebut. Kita ingat kembali, anggota bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, anggota bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalian lihat di sini anggota bilangan bulat yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kalian amati dari bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Nah, ternyata di sini di dalam bilangan bulat terdapat bilangan asli, ya kan? Kemudian di dalam bilangan bulat ini juga terdapat bilangan cacah. Jadi, bilangan asli merupakan bagian dari bilangan bulat. Dan bilangan cacah juga merupakan bagian dari bilangan bulat. Nah, kalian amati anggota bilangan bulat ya. Bilangan bulat merupakan sistem bilangan yang berupa himpunan dari semua bilangan bukan pecahan, yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dapat kita lihat seperti berikut. Nah, tentunya dulu di SD kalian sudah mengenal yang namanya garis bilangan. Nah, ini letak bilangan bulat pada suatu garis bilangan. Kalian lihat di sini ada 0. Bilangan 0 ya. Kemudian di sebelah kanan 0 ada bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Nah, ini ya. 0 merupakan bilangan bulat positif atau negatif. Nah, 0 ini tidak termasuk bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. 0 sendiri merupakan bilangan 0 ya. Bilangan bulat positif itu yang letaknya di sebelah kanan 0. Kemudian bilangan negatif itu letaknya di sebelah kiri 0. Jadi 0 tidak merupakan bilangan positif maupun bilangan negatif. Nah, kita lihat 2 ya, terletak 2 langkah di sebelah kanan 0. Nah, kita lihat bilangan 2 di sini letaknya. Kita menghitungnya dari titik pangkal atau dari 0. Ya, letak 2 di sebelah mananya 0? 2 terletak di sebelah kanannya 0. Berapa langkah? Kita hitung dari 0. 1, 2. Nah, jadi 2 ini terletak di sebelah kanan 0, 2 langkah. Kemudian, negatif 4 di sini.
negatif 4 ini letaknya di mananya 0? Di sebelah kiri 0. Jadi, negatif 4 terletak berapa langkah dari 0? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 4 terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar termogan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan alat tersebut. Ketika kalian hendak memasuki sekolah atau suatu toko atau suatu tempat, biasanya kalian akan dicek terlebih dahulu suhu tubuh kalian. Nah, misalkan di situ dalam termogan tersebut tertulis suhunya adalah 36,5 derajat Celcius. Nah, suhu tersebut merupakan bilangan bulat positif. Apabila kita tuliskan, berarti kita tulis suhunya adalah 36,5 derajat Celcius. Karena positif, jadi tanda positifnya tidak perlu ditulis, ya. Kemudian, di HP kalian tentunya juga ada aplikasi cuaca, ya. Nah, misalkan di situ cuaca di Jakarta Pusat tertulis 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius ini juga merupakan bilangan bulat positif. Dapat kita tuliskan 27 derajat Celcius. Positif, tanda positifnya tidak perlu ditulis. Nah, sekarang kalian perhatikan di situ ada gambar termometer di sebuah es ya atau salju ya. Nah, bagaimana cara menuliskan suhu 10 derajat di bawah 0? Kalian perhatikan di sini kan yang skala Celciusnya ya. Kalian perhatikan yang Celciusnya di sini. Nah, termometer tersebut menunjukkan suhunya 10 derajat di bawah 0. Ini. Nah, penulisannya bagaimana apabila kita tuliskan suhu 10 derajat di bawah 0 dapat kita tulis dengan tanda negatif 10 derajat Celcius. Artinya, negatif 10 ini yaitu suhunya berada 10 derajat Celcius di bawah 0. Nih ya, karena di bawah 0 maka simbolnya negatif. Paham? Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini ada seekor lumba-lumba. Lumba-lumba itu kan suka melompat ya. Nah, ketika lumba-lumbanya berada di atas permukaan laut, ini permukaan air lautnya, ini. Ketika lumba-lumbanya melompat ke atas permukaan laut, nah posisi lumba-lumbanya ini setinggi 20 meter di atas permukaan laut. Maka apabila kita tuliskan posisi lumba-lumbanya yaitu 20 meter. Positif ya. Tidak perlu ditulis simbol positifnya. Kemudian apabila lumba-lumbanya berada di bawah permukaan laut, menyelam lagi. Setelah melompat, lumba-lumba menyelam lagi. Nah, ketika menyelam, posisi lumba-lumba ini berada 8 meter di bawah permukaan laut. Kita ngukurnya dari permukaan laut ya, ke bawah 8 meter. Maka dapat kita tuliskan posisi lumba-lumbanya yaitu negatif 8 meter. Artinya negatif 8 meter ini berarti posisi lumba-lumbanya berada 8 meter
di bawah permukaan laut. Ya, di bawah permukaan laut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat dapat dilakukan dengan melihat posisi bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Bilangan yang terletak di sebelah kiri nilainya selalu lebih kecil daripada bilangan yang letaknya di sebelah kanan. Kalian perhatikan contoh yang pertama. Manakah yang lebih besar antara 3 dan negatif 5? Kita tuliskan pada garis bilangan ya. Kalian tentukan letak atau posisi bilangan 3. Nah, posisi bilangan 3 di sini. Selanjutnya negatif 5. Nah, kalian tentukan yang lebih besar mana, 3 atau negatif 5. Nah, yang lebih besar berarti yang posisinya di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan adalah 3. Ini ya, yang di sebelah kanan 3. Maka 3 nilainya lebih besar daripada negatif 5. Dapat kita tulis 3 lebih dari negatif 5. Selanjutnya, contoh yang kedua. Manakah yang lebih besar antara negatif 115 dan negatif 40? Sama seperti tadi, kita menggunakan garis bilangan. Kita tentukan letaknya pada garis bilangan. Negatif 115 terletak di sini, di antara negatif 110 dan negatif 120. Kemudian, negatif 40 letaknya di situ. Yang lebih besar berarti yang posisinya di sebelah kanan. Siapa? Negatif 40. Jadi, negatif 40 lebih besar daripada negatif 115. Perhatikan contoh yang selanjutnya. Manakah yang lebih besar antara negatif 9 dan 0? Nah, sama seperti tadi, kita tentukan letak negatif 9 dan 0. Yang lebih besar berarti yang posisinya berada di sebelah kanan. Siapa? 0, betul. Jadi, dapat kita tuliskan 0 lebih dari negatif 9. Nah, sekarang contoh yang keempat. Manakah yang lebih besar antara bilangan 4, 3, 5, 6, 7, 2 dan 4, 3, 5, 1, 7, 2? Apakah kita perlu menuliskan ini, kedua bilangan ini dalam garis bilangan? Tidak perlu. Kalau kita tuliskan bilangan ini dalam garis bilangan, tentunya banyak sekali. Garisnya akan panjang sekali ya. Jadi cukup kita lihat di sini. Kalian perhatikan di sini. Untuk membandingkan dua bilangan yang besar atau digitnya banyak, cara mudahnya dengan mengamati angka-angka penyusunnya dan membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Kalian perhatikan di sini. Bilangan pertama dan bilangan kedua. Kalian perhatikan angka-angka penyusunnya. Bilangan pertama ini tersusun dari berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan pertama ada 6 angka. Kemudian bilangan kedua juga tersusun dari berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata kedua bilangan ini sama-sama tersusun oleh
tersusun dari 6 angka atau 6 digit ya. Nah, ketika sama, maka kita bandingkan nilai tempat dari kedua bilangan. Nah, yang pertama di sini nilai ratus ribuan ya. Sama 4, 3 sama, 5 sama, di sini yang kemudian 6, sini 1. Nah, kita bandingkan di sini. Yang berbeda adalah nilai tempat ratusannya. Bilangan pertama, nilai tempat ratusannya itu 6 atau 600. Kemudian bilangan kedua, nilai tempat ratusannya adalah 100. Nah, jadi yang lebih besar adalah 600 atau bilangan pertama. Bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Contoh yang kelima, manakah yang lebih besar antara 97398 dan 5739983? Nah, kita bandingkan. Bilangan pertama ini tersusun dari berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Kemudian yang bilangan ketiga, ini tersusun dari berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka atau 7 digit. Jadi yang lebih besar nilainya adalah bilangan yang kedua. Karena bilangan kedua ini tersusun dari 7 angka. Paham ya? Jadi kalian tidak perlu menuliskan pada garis bilangan karena digitnya banyak sekali atau nilainya besar sekali. Nah, kemudian mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat juga dapat kita lakukan dengan melihat posisi bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Bilangan yang terletak di sebelah kiri nilainya selalu lebih kecil daripada bilangan yang letaknya di sebelah kanan. Contoh yang pertama, tentukan urutan bilangan dari yang nilainya terkecil. Nah, kalian lihat di sini ada negatif 3, 3, 0, negatif 5, dan 7. Kita tentukan dulu negatif 3 letak pada garis bilangan berada di sini. Kemudian 3 di sini, 0 di sini, negatif 5 di sini, dan 7 di sini. Kalian lihat posisinya. Pertanyaannya adalah urutan bilangan dari yang nilainya terkecil. Kalau dari yang nilainya terkecil, maka kita urutkan dari yang posisinya paling kiri. Maka urutan bilangannya negatif 5, negatif 3, 0, 3, dan 7. Paham ya? Selanjutnya, tentukan urutan bilangan dari yang nilainya terbesar. Nah, kita sama seperti tadi. Kita cari posisi atau letak negatif 100 di garis bilangan. Di sebelah sini, 30 ini, 0 ini, 60 di sini, negatif 50. Nah, dari yang nilainya terbesar, berarti kita lihat yang letaknya pada garis bilangan di sebelah kanan. Kita urutkan dari sebelah kanan, maka urutannya 60, 30, 0, negatif 50, dan negatif 100. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang ketiga,
Tentukan urutan bilangan dari yang nilainya terbesar. Bilangannya ada negatif 125, 30, negatif 50, dan 25. Nah, kita letakkan dulu posisi atau letak bilangan tersebut pada garis bilangan. Kita buat di sini misalkan ini 0 ya. Yang pertama negatif 125 ini letaknya di mana? Negatif 125 ini karena bilangan negatif maka terletak di sebelah kiri 0. Kita letakkan di sini 125. Negatif ya. Nah, kemudian 30. 30 di mana letaknya? 30-nya ini positif, berarti terletak di sebelah kanan 0. Nah, ini 30. Kemudian negatif 50. Negatif 50 berarti di sebelah kiri 0. Tapi di mana letaknya? Di antara 0 dan negatif 125. Kita letakkan di sini negatif 50-nya. Kan urutannya 0, negatif 50, dan negatif 125. Kemudian yang terakhir 25 di mana? Karena positif berarti di sebelah kanan 0. Nah, setelahnya 30 atau sebelum 30? 25 berarti sebelumnya 30. Nah, di sini. Nah, jadi urutan bilangan dari yang nilainya terbesar. Kita urutkan yang letaknya di sebelah kanan ya. Kita urutkan dari sebelah kanan, berarti yang terbesar 30, kemudian 25, kemudian negatif 50, dan yang terakhir atau yang paling kecil adalah 125. Paham ya? Oke. Kesimpulannya, yang pertama, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kemudian 0 bukan atau tidak termasuk bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif nilainya selalu lebih kecil dari 0. Bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari 0. Ya. Untuk bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil karena letaknya dalam garis bilangan semakin ke kiri. Kemudian untuk bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar karena letaknya dalam garis bilangan semakin ke kanan. Jadi kalian ingat-ingat ya, yang letaknya di sebelah kanan itu selalu lebih besar dari yang letaknya di sebelah kiri. Begitu ya. Baik, sekian video materi pembelajaran bilangan bulat, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Selamat belajar, tetap berprestasi di masa pandemi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.